Horas Amang. Halo, Horas, Horas kasih halo Amang. dari mana ini? Ini dari gereja IFC Duri Provinsi Riau, Pak. Pak Santo. Iya, Pak Santo, terima kasih dengan segala hormat dan puji Tuhan pada malam hari ini dengan segala yang Bapak koreksi dengan kita yang kita sebagai orang yang bisa berbahasa roh. Puji Tetapi berkata dengan firman Tuhan, semua orang tidak sama, semuanya itu adalah kekuatan roh. Kenapa saya katakan? Karena semua orang itu berbeda-beda adalah berbahasa roh. Keduanya berbeda-beda juga dengan firman Tuhan, bahwa semua yang kita itu menyembah Tuhan akan ada berbeda-beda. Ya, semuanya jangan kita menyalahkan sangka bahwa semua orang bisa menerima bahasa roh. Kenapa? Itu karunia Tuhan itu, Pak, enggak sama, Pak. Semua karunia yang Tuhan turunkan bagi kita, ada karunia yang Tuhan berikan adalah bahasa roh, ada karunia adalah itu penginjilan. Ya. Karena Maaf Pak saya Santo, berkata, Pak Santo, itu tadi sudah dijelaskan di awal. Apakah Bapak mau bertanya atau mau ngasih tanggapan? Saya persis seperti yang Bapak bilang tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau kasih pertanyaan atau tanggapan maksimal 2 menit ya Pak. Kalau saya berketakapan karena maaf sebelumnya Pak, karena semua orang yang percaya kepada Tuhan itu sebenarnya Pak, maaf Pak, bahwa walaupun Bapak teologian itu tidak pernah dibelikan dengan uang. Bahasa lidah, bahasa roh di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semua ini anak-anak Tuhan. Jangan kita dipermalukan dengan kuasa-kuasa iblis, dengan semua kita ini anak-anak Tuhan, Pak. Saya memberikan itu tanda-tanda kita akhir zaman, bahwa semua kita itu hamba-hamba Tuhan adalah kita bisa dibelikan dengan uang. Ya maaf ya Pak, karena saya bukan saya itu menyinggung Bapak. Tetapi karena Bapak itu memberikan ada sekali. Dengar dulu, ya? Pak Santo jangan bicara terus. Bapak mau bertanya atau menanggapi? Yang mau ditanggapi apa? Saya menanggapinya Pak, karena Bapak selalu. Apa yang Bapak tanggapi? Bapak yang menanggapi, kalau saya itu menanggapinya dengan kata-kata dengan bahasa lidah. Ya Pak. Ya, apanya yang Bapak tanggapi? Jangan Bapak ngomong terus tapi nggak jelas. Iya, karena saya menanggapi dengan tentang Bapak itu mengundang orang-orang yang bisa berbahasa lidah untuk mau datang ke sini. Semua yang Pak Santo dengar, semua yang berbahasa lidah silakan masuk. Kalau ada pengajaran saya yang salah, silakan dikoreksi. Baik, silakan Bapak koreksi. Ada? Saya koreksi cuma satu aja Pak. Apa itu? Karena bahasa lidah atau bahasa roh itu Pak, semua manusia tidak ada yang menerima. Kenapa? Karena karunia itu yang diberikan Tuhan kepada kita ini beda-beda. Ya, itu tadi saya katakan, berarti sama Pak. Ya. Saya sudah katakan kan di awal, mungkin Bapak nggak ikut dari awal ya. Tadi di awal itu sudah. Ini saya baru masuk, maaf ya, maaf. Dari awal saya sudah berkata Pak Santo, karunia Roh Kudus banyak, ada 20 macam. Jadi ada bahasa lidah, ada juga 19 yang lain. Jadi saya berkata, jangan mengatakan karunia roh hanya bahasa roh. Berarti sama kita Pak Santo ya? Ya, cuman saya... Perbedaannya gini, apakah Bapak mau mengatakan bahasa lidah harus dialami seorang percaya? Kalau orang yang percaya bersungguh-sungguh kepada Tuhan Pak, harus dialami. Di mana ayat Alkitabnya yang mengatakan semua harus berbahasa lidah? Karena gini, ini kalau maaf ya Jangan karena. Tunjukkan karena ayat Alkitabnya. Kita bicara. Kalau nggak salah saya lihat dulu dari Petrus, di dalam Petrus nggak salah Pak, karena dia berkata, karena belum jam 9 pagi mereka itu bakal dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Benar nggak? 1 Petrus itu nggak bicara soal bahasa lidah. Itu karena dia berkata. Petrus, Pak Santo. Khotbah Petrus yang di Kisah Rasul 2. Di mana orang berkata, mereka itu mabuk. Maka Petrus berdiri, ini baru jam 9 pagi. Mereka itu bukan gila. Mereka bukan mabuk. Karena jam 9 belum mungkin minum anggur banyak. Bukan jam minum alkohol sehingga mabuk. Jadi Bapak jangan lari ke Kisah 2 khotbah Petrus membenarkan bahasa lidah.
Nah itu kebiasaan kalian dikutip dari segala macam tempat membenarkan kesalahannya. Sekarang Bapak, saya senang Bapak masuk. Tetapi Bapak jelaskan ajaran Alkitab yang benar. Nah, Bapak mengutip khotbah Petrus, saya buktikan Bapak salah. Memang benar, karena gini Pak, kita sih seandainya kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, saya itu bukan orang teologi ya. Tetapi yang kita terima adalah itu kasih karunia Tuhan. Bukan karena gini, di dalam nama sesuatu di dalam hidup kita ini ada juga karunia daripada setan loh Pak. Ada juga karunia, kebanyakan kita karunia yang kita ambil adalah karunia Tuhan, bukan karunia setan. Bapak, benar enggak Pak? Bapak jangan kebanyakan ngomong tidak pada fokus. Sekarang yang kita bahas adalah apakah semua orang harus berbahasa lidah? Semua orang percaya? Kalau di sini tidak ada Pak. Oke. Kenapa? Kalau sudah tidak ada berarti beres. Jadi yang saya lawan tadi adalah kalau bahasa lidah itu adalah karunia, salah satu karunia. Boleh dialami, boleh tidak dialami. Yang saya lawan adalah ketika Pak Philip Mantova dan Bapak Andi Simon mengatakan semua harus berbahasa lidah. Bapak Andi Simon berkata berdasarkan 1 Korintus 14:14 bahwa kita berdoa harus dalam roh, berarti bahasa roh. Lalu dia seolah-olah merendahkan berdoa dalam akal budi. Padahal ayat 15 dan 16 justru sedang mengatakan, lalu apa yang kulakukan? Aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Sehingga dia di bawahnya berkata, kalau berbahasa roh, maka tertiblah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Apa yang terjadi sekarang Pak? Boleh saya tanya? Di gereja Bapak, berbahasa roh, apakah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang atau rame-rame? Kalau di daerah kita itu hanya yang bisa menerima bahasa roh. Sekarang pertanyaan saya, di gereja Bapak, saya tidak bilang menerima atau tidak. Di gereja Bapak yang mempraktekkan bahasa roh, itu berapa banyak yang berbahasa roh? Paling banyak 5. Alkitab berkata tadi 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Ya benar. Enggak, sesuai dengan Alkitab atau tidak? Kan tadi dikatakan 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Di gereja Bapak ada berapa? Kalau di gereja kita Pak ada sekitar 15 orang Pak yang bisa mendengar. Tapi itu sesuai dengan Alkitab enggak? Karena di sini adalah serata-rata adalah itu pelayan atau hamba Tuhan. Saya tanya, sesuai dengan ajaran Alkitab enggak? Ya kalau bagi saya Pak sesuai Pak. Karena kita itu menerima karunia. Sesuai? Ya. Ajaran Alkitab itu memang begitu? Ya iyalah, iya Pak. Karena gini Pak, saya bilang sama Bapak tadi itu kemanusiaan ini semua kita itu nggak sama, semua itu menerima karunia. Benar kan? Ada yang kita menerima karunia bahasa roh, ada kita menerima itu karunia-karunia penginjilan. Kan gitu. Tetapi kalau kita itu yang di daerah sini, yang kita itu di gereja kita adalah kita banyak itu yang menerima adalah karunia roh. Loh ya? Tidak. Karena kita itu semua itu supaya berguna diskusi kita ini, saya mau tanya kepada Bapak, itu bahasa roh itu di gereja Bapak, apakah sesuai dengan peraturan Alkitab 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang? Kata Bapak ada 15 orang. Itu masih sesuai nggak dengan Alkitab? Kalau sesuai dengan Alkitab Pak, maaf ya, karena saya itu kurang membacanya bahwa itu semua adalah semuanya itu harus semuanya kita lihat. Sekarang karena, Bapak baca ini. Kelihatan 1 Korintus 14 ayat 27. Tolong Bapak baca. Ya. Jika ada yang berkata-kata itu berubah bahasa roh, biarkanlah itu atau sebanyak-banyaknya bahwa itu 3 orang, seorang demi seorang dan lain. Yang keempat harus ada ada yang lain untuk itu menafsirkannya. Oke, sekarang kita uji nomor 1. Jika ada berkata-kata dengan bahasa roh, apakah berarti berbahasa roh harus selamanya? Kalau bahasa roh ini Pak gini, kalau kita itu jangan Bapak, tolong Bapak kasih singkat-singkat saja karena yang lain mau masuk. Jika ada, apa artinya jika ada? Apakah berarti harus ada?
Kalau kita itu Pak jauh daripada Tuhan, pasti itu bahasa roh akan hilang. Sama kita itu dari Bapak jawab pertanyaan saya. Ah, Jika ada, apa artinya jika ada? Apakah berarti harus ada? enggak juga, Oke, berarti boleh tidak ada. boleh juga enggak ada. Berarti di gereja Bapak setiap hari Minggu selalu berbahasa roh atau tidak? Selalu. Nah, berarti sesuai dengan nomor 1 atau tidak? Sesuai. Loh, kan dikatakan jika ada. Berarti tidak harus ada. Bapak nggak jujur menjawab. Nomor 2, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Di gereja Bapak ada berapa tadi? 15 ya? Ada sekitar 15, Pak. Ini sesuai nggak dengan nomor ini? Sesuai. Sesuai. Ya. Di sini 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Di gereja Bapak 15 orang. Itu sesuai ya? Iya sesuai. Karena dia kan berkata kan nggak dibatasin. Loh, ini bukan batasnya ini. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Coba Bapak baca. Mulai dari sini. Biarlah 2 ya atau itu sebanyak-banyaknya yang 3 orang. berarti Seorang paling banyak demi berapa orang? sebanyak-banyaknya. Gimana Pak? Nggak jelas Berarti Pak. paling banyak berapa orang? Kalau di sini paling banyak yang paling banyak itu yang 15 Pak. Hei, baca Alkitab. Paling banyak berapa orang menurut Alkitab? Biarkanlah 2 atau sebanyak-banyaknya. Kan 3 orang. Oke, Kan gitu. Alkitab berkata sebanyak-banyaknya 3 orang. Gerejamu berapa orang? Gimana Pak? Kurang jelas, nggak ada sinyal di sini. Santo, Pak Santo, di gereja Bapak kan 15 orang. Alkitab berkata paling banyak 3 orang. Sesuai dengan Alkitab tidak? Pak Santo jawab. Maka tidak sesuai. Jangan bilang nggak ada sinyal. Lari kamu. Seorang demi seorang. Kabur Pak orangnya Pak. Di gereja Bapak, apakah seorang demi seorang? Tidak, rame-rame. Berarti gerejamu mempraktekkan yang menurutmu benar. Pak Santo, mana dirimu? Jangan lari. Sudah keluar, Pak. Pak Santo, kenapa keluar kau? Saya baru gabung, ke Pak. narasumber, maaf Bu, sebelum ke narasumber ini mau bertanya atau menanggapi ya? Saya mau berbagi pengalaman. Ya, saya punya pengalaman dalam... Saya tidak mau pengalaman Ibu. Pengalaman banyak. Tapi saya mau pengajaran. Malam ini yang kita bahas iya, Pak. pengalaman, pengajaran. Yang penting buah roh, Pak ya. Puji Impartasi Tuhan, kasih. kalau Bapak Ibu punya buah roh. Ada Yang pengajaran utama yang adalah disampaikan? hukum utama dan terutama. Itu yang utama. Ibu Banyak pun Sinaga, pengetahuan kita peroleh kalau importasi kasih berat sebelah. Sama saja dengan bohong kan, Pak? Ibu Yang Sinaga, utama adalah hukum utama dan terutama. Ibu Diajarkan Tuhan ini. Sinaga, Ibu Sinaga mau bertanya menanggapi apa? Mau bertanya atau menanggapi apa? Mau menanggapi tentang bahasa roh, Pak. Apa itu? Bagaimana? Silakan. Saya dapat karunia bahasa roh ketika baptis selam. Nggak perlu itu. Yang saya mau tanya, apa yang mau Bapak, Ibu tanggapi? Silakan. Saya mau menanggapi adalah, ya, action yang utama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, impartasi kasih. Kembali lagi pada hukum utama dan terutama. Amin. Ya, Apalagi? itu yang utama hidup ini. Amin. Apalagi? Ya, dapat karunia bahasa roh, saya dapat pengalaman yang luar biasa. Ketika Amin. mendoakan Apalagi? orang yang kesurupan. Saya sudah keluarkan. Inilah tipe orang yang ngotot luar biasa. Nah, saya sudah keluarkan ya. Baik Pak, ada yang mau bertanya itu Bapak Henry Sudarjo. Raise hand. Siapa? 23, Bapak Henry Sudarjo, 2-3 menit ya Pak ya, paling lama. Ya, Pak terima Henry, kasih. mana ininya? Ya, apakah jelas Pak? Oh jelas, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mangapul.
Ya, saya langsung saja. Secara umum tentang berbahasa roh atau bahasa lidah ini saya sependapat dengan Pak Mangapul. Amin. Hanya ada sedikit Pak kita berbeda bahwa kalau saya tidak salah tangkap, tapi kalau saya salah tangkap berarti selesai Pak ini. No problem. Tadi saya tangkapnya bahasa lidah menurut Pak Mangapul itu bahasa yang tidak dimengerti atau bahasa-bahasa yang kayak bala-bala begitu Pak. Jadi begini Pak, saya jelaskan. Ya, Jadi ya. Pak Andi Simon mengatakan, dan juga banyak yang lain seperti itu, bahwa bahasa roh itu ada dua macam. Satu senolalia, satu glossolalia. Glossolalia nggak bisa dimengerti. Senolalia bisa dimengerti, maka diterjemahkan. Nah, saya mengatakan nggak ada di Alkitab senolalia. Yang ada glossolalia. Dan glossolalia benar-benar asli tidak dimengerti. Itu sebabnya harus ada karunia lain untuk menerjemahkan. Itu saya ajarkan. Silakan lanjut, Pak. Oke, Pak. Tapi yang saya pelajari, Pak, terutama saya ayatnya di Kisah Rasul 2, ayat 1 sampai sebentar. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, Pak. Baik, apa itu? Intinya saja, Pak ya, bahwa bahasa roh atau bahasa lidah ini bahasa-bahasa asing yang kita sendiri tidak mengerti, misalnya bahasa Cina atau bahasa Hungari atau bahasa Itali, tetapi orang-orang di sekitarnya ada orang-orang dari negara tersebut yang akan mengerti. Jadi yang saya pahami bahwa bahasa lidah atau bahasa roh ini salah satu cara untuk mengungkapkan firman kepada orang-orang dari negara lain, tapi kita nggak ngerti bahasa mereka. Itu yang saya tangkap dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, Pak. Terima kasih. Didukung Pak Henry juga, ya. Pak Henry, satu-satu. Makasih Pak Henry. Ya, baik, Pak. Kisah 2 itu tidak sama dengan bahasa roh, bahasa lidah. Jadi kita sedang bicara bahasa lidah yang disebut dalam bahasa Yunani glossolalia. Glossolalia itu yang diterjemahkan oleh Lai bahasa roh. Dalam bahasa Inggris speaking tongues atau bahasa lidah. Jadi itu tidak sama dengan Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 bahasa Yunaninya bukan glossolalia, juga bukan senolalia, tapi heterais glossais. Itulah yang tadi dibaca ayat 4. Boleh Bapak baca ayat 4? Ya, sebentar, Pak. Kisah 2 ayat 4. Ya. Bersuara, Pak, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Seperti Jadi bahasa-bahasa lain di sini adalah diterjemahkan heterais glossais. Heterais glossais tidak sama dengan glossolalia. Jadi rupanya Pak, apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya, maka karena waktu itu di Yerusalem kumpul seluruh bangsa dari seluruh dunia, sedangkan rasul-rasul hanya bisa berbahasa mereka sendiri, bahasa Galilea. Maka Roh Kudus mengerjakan mujizat. Sehingga mereka mendengar bahasa-bahasa, perhatikan Pak. Ya. Apakah mereka bisa berbahasa dunia yang ada waktu itu, atau mereka berbahasa mereka, tapi Roh Kudus mengerjakan mujizat. Sehingga pendengar mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Kelihatannya itu. Jadi ada dua tafsiran. Tafsiran pertama berkata, Allah memberikan kemampuan kepada rasul-rasul mendadak. Sehingga bisa berbahasa seperti Partia, Medom, Mesopotamia, dan seterusnya. Ya. Tapi tafsiran kedua, mereka berbahasa dalam bahasa mereka. Tetapi yang didengar sesuai dengan bahasa pendengar. Dengan perkataan lain, bukan mujizat berbicara, tapi mujizat mendengar. Nah, tolong Bapak baca ayat 6. Ya, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ayat 6. Kisah 2 ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu. Mereka mendengar. Jadi apakah mujizat dalam pendengaran? Ayat 8. Ayat 8.
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Mendengar kan? Ya. Lalu ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi Pak Henry, Ya. yang Bapak dapat di situ, apakah yang terjadi mujizat berbicara atau mujizat mendengar? Mendengar, Pak. Nah itu Tapi- dia. Oke. Saya terima dulu, Pak. Nah jadi gini, ya. supaya teman-teman kita bisa melihat percakapan kita Pak Henry, Ya. terima kasih untuk kesediaannya, keterbukaannya. Saya copy dulu ya, sabar Pak ya. Baik, Pak. Jadi saya senang, saya lihat Bapak orangnya mau terbuka berdiskusi. Nah kisah 2 ini, kita akan baca bersama-sama, Ya. Bapak Ibu sekalian. Saya tunjukkan dulu di layar ya. Ya. Kisah 2. Nah ini, kelihatan? Ya, jelas, Pak. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar. Nah ini mendengar. Ya. Lalu ayat 8. Juga sama kan tadi kan? Ya, sama mendengar. Juga mereka mendengar. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar? Ya, mendengar. Lalu ayat berapa lagi tadi? 11 ya? Ya. Ya, ayat yang ke-11. Nah, 11, baik orang Yahudi maupun pengagama, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar. Nah, berarti sampai 3 kali dikatakan mendengar. Berarti yang terjadi adalah apa? Roh Kudus berbicara melalui rasul-rasul dalam bahasa mereka. Tapi Allah mengerjakan mujizat sehingga mereka bisa mengerti. Nah, kalau Roh Kudus memenuhi dengan benar, maka yang terjadi bukan makin bingung, tapi makin jelas. Ya. Ini kebalikan dari Menara Babel. Ketika kedagingan ditonjolkan, maka rakyat jadi bingung semua, tidak saling mengerti. Tetapi kisah 2, ketika Roh Kudus bekerja, seluruh dunia berkumpul, tetapi mereka saling mengerti. Lanjut, Bapak, silakan Pak. Ya. Satu lagi, Pak, penegasannya berarti Korintus 14 ayat 10 juga penegasan yang tadi, Pak ya? Penegasan kisah Rasul. Korintus 14 ayat 10, Pak. Korintus 14 ayat 10, maksudnya gimana Pak? Ya, di sini saya bacakan, Pak ya. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Jadi ini sepertinya penegasan yang tadi, Pak ya, berarti ya. Yang kisah Rasul 2 itu. Jadi konteksnya itu jadi gini Pak Henry ya. Kita harus memahami ayat dalam konteks. Ya Pak, Jadi itu ada Rasul karunia Paulus- roh, Pak. Rasul Paulus sedang mengatakan, buat apa kamu berbahasa roh kalau orang lain tidak ngerti? Tolong Ya. dibaca ayat 9. Sebentar Pak, ketutup. Ini ada di sini. Oh iya ya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Nah, berarti dari sini kelihatan emosinya bukan sedang mendorong berbahasa lidah, Pak. Ya. Karena tidak ada yang mengerti. Maka dari sini kita sebut ayat 10. Silakan. Ada banyak entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nah, itu dia. Dalam buku saya menulis ahli bahasa William Samarin. Ahli bahasa. Dia berkata semua bahasa yang saya selidiki, semua punya arti. Kecuali ketika saya merekam dan menganalisis bahasa lidah, maka tidak punya arti. Karena apa? Itu misteri. Ya. Jadi ayat 10 itu mau mengatakan apa?
seharusnya kamu berbahasa apapun harus mempunyai arti. Harus dimengerti. Ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Nah, jadi kelihatan lagi kan? Makin jelas kan? Kalau kita berbahasa roh yang tidak dimengerti, maka jadi asing. Nanti ada lebih keras lagi, Pak. Ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, itu lebih keras lagi kan? Ya. Jadi kalau kita baca, Pak, dari 1 Korintus 14, ini justru mengoreksi. Bukan untuk mengatakan supaya lanjutkan berbahasa lidah, bukan. Ya. Apalagi kalau kita baca ini, ayatnya yang ke-20 dan 21. Silakan, Pak. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, itu dia. Karena dia sedang mengoreksi bahasa lidah, bahasa yang aneh-aneh di Korintus. Ya. Maka sekarang dia memberikan kutipan yang justru konteksnya penghakiman. Tolong ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, itu dia. Dengan perkataan lain dikatakan apa? Kalau kamu mendengar bahasa asing, kamu nggak ngerti. Menurut perjanjian lama, justru aku sedang menghukum. Berarti dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, jangan banggakan bahasa roh, bahasa asingmu. Kalau itu terjadi, kalian nggak saling mengerti. Itu penghukuman. Sayangnya Pak Henry, ya, ayat-ayat ini diputar balik oleh yang berbahasa lidah. Tapi sekali lagi Pak Henry, saya tidak menolak bahasa lidah yang asli. Silakan. Tapi biarlah pengajaran bahasa lidah benar. Makanya dari tadi saya tunggu siapa yang berbahasa lidah yang mengoreksi ajaran saya yang salah. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya sih sebenarnya sepakat sama Pak Kapul dari awal aja. Dari awal juga, cuman itu saja Pak yang saya tadi mau perjelas bahwa bahasa roh itu bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa dunia ini atau bahasa-bahasa bukan dunia ini. Itu saja sih Pak tadi permasalahannya. Oke, jadi Ya. Glossolalia tidak ditemukan dalam satu bahasa apapun di dunia. Itu bahasa Roh Kudus. Kalau kita baca 1 Korintus 14 ayat 2 tadi, dikatakan oleh roh. Saya tunjukkan lagi Pak ya. 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan oleh roh mengatakan hal-hal yang rahasia. Ya. Dan itu bukan karena di kursus Pak. Itu benar-benar dikatakan oleh roh. Tolong dibaca Pak. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal. Nah, itu dia. Oleh roh, makanya mungkin lembaga Alkitab menerjemahkan ini dengan bahasa roh. Padahal sebenarnya bahasa lidah, glossolalia. Oh iya. Jadi oleh roh. Ada lagi Pak? Baik Pak Mangapul, terima kasih. Saya akan terima dan renungkan ini Pak. Dan tolong Bapak ajarkan kepada yang lain juga yang baik Pak ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau Bapak berbahasa lidah, puji Tuhan, tapi ajaran Alkitab pertama, lakukanlah itu antara dirimu dengan Allah. Yang kedua, kalau toh di jemaat ada 3 orang berbahasa lidah, aturannya apa? 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Ya. Yang kedua, harus bergiliran seorang demi seorang. Ya. Yang ketiga, harus ditafsirkan supaya yang tidak berbahasa roh mengerti. Karena bahasa roh tadi itu tidak dapat dimengerti. Itu bahasa oleh Roh Kudus. Begitu Pak ya? Ya, baik Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak.
Tuhan berkati semuanya. God bless you. Thank you very much. Ya Pak.